Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah badai raksasa yang kita kenal sebagai siklon tropis bisa terbentuk? Fenomena alam ini adalah salah satu pertunjukan kekuatan alam yang paling dahsyat. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas misteri di balik kelahirannya. Mulai dari awan kecil yang tenang hingga menjadi monster cuaca yang menakutkan. Siklus hidup sebuah siklon tropis sebenarnya cukup terstruktur. Ia punya 3 fase utama. Fase pembentukan, fase matang, di mana kekuatannya mencapai puncak, dan fase disipasi atau pelemahan saat ia mulai kehilangan tenaga. Tapi yang menarik, selama hidupnya, siklon bisa berulang kali menguat dan melemah, membuatnya sangat sulit diprediksi. Lalu, apa saja syarat agar badai raksasa ini bisa lahir? Pertama, dan yang paling penting adalah lautan. Bukan sembarang lautan, tapi area lautan yang sangat luas, tenang, dan hangat. Suhu permukaan air lautnya harus di atas 26,5 derajat Celcius. Dan kondisi hangat ini harus bertahan cukup lama. Kenapa? Karena perairan hangat inilah yang menciptakan udara panas dan lembab tepat di atasnya, yang akan menjadi bahan bakar utama bagi siklon. Prosesnya dimulai ketika udara hangat di atas laut ini mengembang, menjadi lebih ringan, lalu mulai bergerak naik ke atas. Saat udara ini naik, udara dingin dari sekitarnya akan segera masuk untuk mengisi kekosongan di bawah. Inilah yang memulai sirkulasi awal. Udara yang naik tadi membawa banyak sekali uap air. Ketika mencapai ketinggian atmosfer yang lebih dingin, uap air ini akan mendingin dan mengalami kondensasi. Proses ini membentuk awan-awan tebal yang menjulang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai ketinggian 10 hingga 15 km. Nah, bagian terpentingnya ada di sini. Ketika uap air berubah menjadi titik-titik air melalui kondensasi, ia melepaskan sejumlah besar energi panas yang disebut panas laten. Pelepasan energi inilah yang menjadi sumber tenaga super bagi siklon. Panas ini semakin memanaskan udara di pusat badai, mendorong lebih banyak udara lagi untuk naik ke atas, dan membuat seluruh sistem badai menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Jadi, siklon pada dasarnya adalah mesin panas raksasa yang ditenagai oleh uap air dari lautan hangat. Tapi, badai ini tidak hanya bergerak naik turun, ia juga berputar. Disinilah peran bumi kita ikut bermain. Rotasi bumi pada porosnya menciptakan sebuah gaya yang disebut efek Coriolis. Efek inilah yang memaksa udara yang bergerak masuk ke pusat badai menjadi berbelok dan mulai berputar. Di belahan bumi utara, putarannya berlawanan arah jarum jam. Sementara di belahan bumi selatan, putarannya searah jarum jam. Putaran inilah yang mengubah sistem awan badai menjadi pusaran raksasa yang kita kenal sebagai siklon tropis. Tanpa efek Coriolis, kita tidak akan pernah melihat bentuk spiral yang khas dari sebuah siklon. Ketika siklon mencapai kekuatan puncaknya atau masuk ke fase matang, sebuah struktur ikonik akan terbentuk, yaitu mata badai. Mungkin kalian pernah melihatnya di citra satelit. Mata badai adalah area yang relatif tenang, cerah, dan hampir tanpa angin di pusat pusaran. Area ini terbentuk karena ada udara padat dari lapisan atas, atmosfer yang secara perlahan turun di tengah-tengah badai. Ironisnya, meskipun pusatnya sangat tenang, mata badai ini dikelilingi oleh bagian paling berbahaya dari siklon, yaitu dinding mata atau eye wall. Dinding mata adalah cincin awan badai super tebal, tempat angin berhembus paling kencang, dan hujan turun paling deras. Jadi, jika kamu berada di dalam mata badai, kamu akan merasakan ketenangan sesaat sebelum dihantam lagi oleh sisi lain dari dinding mata yang ganas. Kekuatan sebuah siklon juga sangat ditentukan oleh tekanan udaranya. Di pusat siklon tropis yang kuat, tekanan udaranya sangat-sangat rendah, seringkali di bawah 950 milibar. Semakin besar perbedaan antara tekanan udara super rendah di pusat badai dengan tekanan udara normal di sekitarnya, maka semakin kencang pula angin yang akan dihasilkan. Ini adalah prinsip fisika dasar. Udara selalu bergerak dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah, dan semakin besar perbedaannya,
semakin cepat gerakannya. Jadi, dari lautan hangat yang tenang, uap air yang naik, pelepasan energi panas laten, hingga putaran akibat efek Coriolis, semua elemen ini harus bekerja sama dalam sebuah harmoni yang kompleks untuk menciptakan sebuah siklon tropis. Memahami proses ini tidak hanya menambah wawasan kita, tapi juga membuat kita semakin menghargai betapa luar biasanya kekuatan alam semesta kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita lebih waspada terhadap kekuatan alam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.